Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah percaya dengan jalan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti memiliki perencanaan akan masa depan. Dan kita berusaha untuk mencapainya. Amin. Nah, tentu kita telah merencanakan jalan-jalan kehidupan kita supaya apa yang kita mimpikan atau cita-citakan itu tercapai. Nah, dalam perjalanan itu seringkali kita dihadapkan pada berbagai pilihan dan tantangan. Jalan mana yang harus kita pilih? Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk senantiasa mengikuti jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. So, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya percaya dan berjalan di jalan Tuhan. Katakan amin. Seperti apa jalan Tuhan itu? Mazmur 18 ayat ke-31 firman Tuhan berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Amin. Saudara, jika kita membaca keseluruhan daripada Mazmur 18 ini, kita dapat menemukan bagaimana Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena segala perbuatan ajaib dan perlindungan Tuhan bagi kehidupannya. Namun hal itu tidak terjadi tanpa alasan. Allah bertindak demikian dalam hidup Daud karena Daud sejak masa muda telah membangun keintiman dengan Tuhan. Sejak masa menggembalakan domba di padang rumput hingga menjadi raja Israel, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Sehingga kedekatannya dengan Tuhan membuat Daud dapat memahami dan Daud percaya kepada segala jalan Tuhan yang sempurna. Meskipun menghadapi banyak peperangan dan situasi yang begitu berat, bahkan dikejar-kejar oleh musuh, yaitu Saul, sehingga harus bersembunyi di goa-goa. Namun Daud mampu melihat dan memahami situasi itu dari sudut pandang Allah. Daud sangat yakin bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Mazmur 18 ayat 21 dan 22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Bayangkan, seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di sebuah jalan yang berliku dan berbatu-batu. Anak itu mungkin merasa takut dan ragu untuk melangkah. Tetapi ketika dia memegang tangan ayahnya, dia merasa aman dan percaya diri. Ayahnya akan menuntunnya melalui jalan-jalan yang berliku-liku itu, menuju jalan yang lebih baik untuk dilalui. Demikian pula dengan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan dan memegang tangannya, kita akan merasa aman dan dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan. Amsal 3 ayat ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, berjalan di jalan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita senantiasa mempercayai Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita. Dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Tuhan meluruskan jalan kita dan membawa kita ke dalam rencananya yang indah. Janji Tuhan adalah bahwa Dia akan meluruskan jalan kita jika kita percaya dan mengakui Dia dalam segala laku kita. Amin. Meluruskan jalan itu berarti Tuhan akan menuntun kita ke arah yang benar dan menjauhkan kita daripada jalan yang salah. Kita mungkin menghadapi rintangan dan tantangan, tetapi dengan bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan, kita akan melewati semuanya dengan kemenangan. Katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana Daud dapat memahami dan percaya kepada jalan Tuhan yang sempurna? Yang pertama, Daud menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Lihat, apapun yang Tuhan perbuat, Daud selalu percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Saat masih muda, Daud menerima tugas yang tidak nyaman sebagai gembala domba, sedangkan kakak-kakaknya menjadi prajurit Saul. Saat Daud diurapi jadi raja, ia tidak serta-merta dapat langsung menduduki tahtanya. Daud harus menunggu bertahun-tahun lamanya karena dikejar-kejar oleh Saul. Yang kedua, Daud mengingat segala kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Daud tidak pernah dilupakan oleh Daud. Di Mazmur 40 ayat ke-6 menegaskan akan hal ini. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Katakan amin. Dan yang ketiga,
Daud memeriksa hidupnya apakah sudah selaras dengan kehendak Allah. Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang ia lakukan selalu didasarkan pada kehendak Allah. Itulah sebabnya ia berani berkata di Mazmur 26 ayat kedua, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Saudara, marilah kita ikuti teladan Daud ini, supaya kita pun dapat memahami jalan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita masing-masing. Jadi, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya harus kita terima dan ikuti dengan kesungguhan hati. Jangan pernah menolak dan merasa kecewa kepada Tuhan. Lalu ingat dan hitunglah setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jangan dilupakan, tetapi dijadikan itu sebagai semangat untuk terus berharap kepada Tuhan. Terakhir, belajarlah untuk senantiasa memeriksa hidup yang kita jalani. Pastikan kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Saudara, percayalah dengan jalan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau belajar seperti Daud, kami meneladani Daud untuk percaya kepada jalan Tuhan. Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tuhan, luruskan hati kami, luruskan jalan kami, luruskan hidup kami, agar kami setia, agar kami punya motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Tuhan, kami rindu selalu hidup kami berkenan kepada Tuhan, mendapatkan perkenanan daripada Allah. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat. Bahkan bukan hidup untuk diri kami lagi, tapi hidup untuk Yesus, hidup untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, tuntun kami, pimpin kami. Pimpin setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini, agar hidup mereka selalu dalam jalan Tuhan. Dan ajar mereka semua, kami semua, untuk tetap percaya teguh kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.